Ilmu forensik menjadi jalan untuk menguak kebenaran dalam kasus kriminal, terutama pembunuhan. Contohnya, setetes keringat, folikel rambut, bercak darah, DNA, juga pesan singkat atau SMS dari handphone atau media elektronik lainnya yang dapat membantu dalam mengungkap kasus. Meski teknologi sudah canggih, masih banyak kasus pembunuhan yang belum terkuak menjadi misteri yang tak kunjung terjawab. Cerita kali ini mengenai sebuah pesan untuk menguak kasus kejahatan, namun pesan ini datang melalui mimpi. Oke, langsung aja untuk subscribe dan tekan lonceng pemberitahuannya agar kamu jadi orang pertama yang tahu videoku selanjutnya. Pada tanggal 29 November tahun 2013, di sebuah kota bernama Kampung Alor Semela, Alor Setar di Malaysia, digemparkan akan penemuan jasad yang nyaris tanpa busana di tepi sungai bernama Nur Safika 14 tahun. Dan tak lama kemudian, dua adiknya juga ditemukan mengambang namun masih berpakaian lengkap, yaitu Nur Izzati Husna 12 tahun dan Putri Nurul Akma 3 tahun. Tiga bersaudari ini dilaporkan hilang pada malam sekitar pukul 7. Kedua orang tuanya menceritakan bahwa putri sulung mereka pamit hendak mengambil gaji di rumah rekannya dan mengajak serta adik keduanya. Saat itu, adik bungsunya tak diajak karena sudah malam. Namun, adiknya ini merengek dan memaksa ikut. Jadi guys, hal ini sudah biasa mereka lakukan karena memang tujuan mereka tak terlalu jauh dari rumah. Ya, diketahui bahwa Nur Safika tidak melanjutkan pendidikannya. Ia memilih untuk membantu meringankan beban keluarganya dengan bekerja mencuci tutup botol. Ia yang masih 14 tahun itu sangat dekat dengan keluarganya. Ia sangat menyadari kondisi ekonomi keluarganya itu. Setelah pamit kepada kedua orang tuanya, Nur akhirnya membawa serta kedua adiknya dengan mengendarai sepeda motor milik ayahnya. Nah, karena dirasa sudah lebih dari 1 jam berlalu, kedua orang tuanya pun mulai khawatir. Sambil berdoa, mereka tetap menunggu kedatangan ketiga buah hatinya. Setelah ditunggu sampai jam 11 malam, sang ibu akhirnya melaporkan bahwa anaknya menghilang ke kantor polisi. Polisi langsung segera membantu mencari ketiga anak tersebut. Mereka yang mengetahui bahwa ketiga anak itu mengendarai motor Honda milik ayahnya. HP yang dimiliki Nur pun sudah dihubungi beberapa kali namun tidak aktif. Sampai keesokan harinya, seorang pejalan kaki yang melewati sungai melihat sebuah benda yang sedang mengambang. Penemuan ini segera dilaporkannya kepada polisi. Saat diperiksa, ternyata benda tersebut adalah mayat. Ya, itulah mayat dari Nur. Jenazah tersebut dicurigai telah dilecehkan sebelum akhirnya dibunuh dengan sadis. Kemudian, jarak kurang lebih 100 meter, jenazah kedua adiknya juga ditemukan telah mengambang di tepi sungai. Namun, mereka berdua masih berpakaian lengkap. Diduga mereka tidak dilecehkan sebelum dibunuh. Motor korban ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan tubuh korban. Yang janggal adalah posisi motor korban yang sepertinya sengaja diparkir. Tidak terlihat seperti kasus perampokan atau pembegalan. Polisi menemui jalan buntu ketika mereka tak berhasil menemukan bukti-bukti lain. Semua orang yang dicurigai juga sudah dimintai keterangan, namun tak ada hasil yang mengarah kepada pelaku. Lalu, siapakah pelaku yang tega menghabisi nyawa ketiga bocah malang itu? Mengapa setega itu membuat orang tuanya yang sangat terpukul dengan kematian tragis ketiga anaknya sekaligus? Masyarakat sangat geram. Mereka terus mendesak polisi agar segera menemukan pelaku. Beberapa hari kemudian, ayah ketiga korban yang dirundung duka bernama Rusdi Rani 39 tahun bermimpi aneh. Putri sulungnya muncul di hadapannya, berpakaian rapi, cantik, dan berseri-seri. Sang anak mengatakan kepadanya untuk memberitahu polisi agar mencari seseorang bernama Ehsan. Ketika ia bangun, ia sempat merasakan aneh. Lalu Rusdi menyampaikan mimpi itu kepada istrinya bernama Siti Aisyah Arifin 40 tahun tentang mimpinya semalam. Istrinya mengatakan nama itu bisa jadi adalah petunjuk. Pasangan itu akhirnya melapor kepada polisi.
Awalnya polisi tak mempercayai hal ini, namun karena desakan pihak keluarga meyakinkan polisi bahwa mereka telah berdoa dan sholat hajat untuk meminta petunjuk kepada Allah tentang pembunuh anaknya, polisi akhirnya meneliti lagi nama-nama orang yang dicurigai sebagai pelaku. Dan benar saja, nama panggilan salah satu dari terduga pelaku adalah Ehsan. Polisi segera menangkap pelaku. Ternyata pelakunya ada 2 orang. Hasil penyelidikan menyebut pada malam kejadian mereka menerima ajakan berkeliling dari 2 tersangka. Itulah mengapa ketiga korban meninggalkan motor milik ayah mereka. Sumber kepolisian menyebut Nur yang dibonceng motor tersangka utama, sementara kedua adiknya dibonceng motor tersangka kedua. Mereka dibawa ke sebuah rumah kosong. Pelaku utama mencoba untuk melecehkan Nur, sementara pelaku kedua ia bertugas untuk menjaga kedua adiknya Nur. Namun, pelaku ini gagal untuk melecehkan Nur. Akhirnya, ketiga korban dibawa ke sawah terlantar di Alor Senibong, di mana tersangka utama diyakini membunuh Nur terlebih dahulu. Sementara itu, tersangka kedua membawa kedua adik korban ke saluran irigasi dekat padang petani yang jauhnya sekitar 2,5 meter. Karena takut aksinya ketahuan, mereka mendorong tubuh ketiga korban itu yang kemudian tenggelam. Begitulah kasus yang sangat memilukan dari negeri jiran Malaysia. Semoga kedua orang tua korban diberi ketabahan dan keikhlasan. Sementara untuk ketiga almarhum, semoga Allah menempatkan mereka di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah guys, sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga kita dapat ambil pelajaran dari kasus ini. Jika kamu suka channel aku, let's go untuk subscribe dan tekan loncengnya agar kamu jadi orang pertama yang tahu storyku selanjutnya. Bye!